Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 tentang liabilitas jangka panjang. Kelompok 2 berisi Atia Maula Alwaroh dengan NIM 190302095, Anistianingsi dengan NIM 190302078, Dev Octavia Putri dengan NIM 190302117, Laila dan Lailatul Mahfiro dengan NIM 190302077. Utang obligasi. Liabilitas jangka panjang terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Utang obligasi, wesel bayar, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Utang jangka panjang memiliki perjanjian dan pembatasan. Obligasi. Kontrak obligasi disebut dengan bond indenture, merupakan janji tertulis untuk membayar jika 1. Sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo plus 2. Bunga periodik dengan tarif tertentu dari nilai jatuh tempo atau nilai nominal. Sertifikat obligasi yang biasanya memiliki nominal senilai 1.000 US dollar. Pembayaran bunga biasanya dilakukan semi-annually. Tujuannya adalah untuk meminjam dalam jangka panjang bila jumlah dana yang dibutuhkan dinilai terlalu besar untuk diberikan oleh satu pemberi pinjaman. Berikut ini adalah contoh obligasi. Obligasi terdiri dari penerbit obligasi, tanggal jatuh tempo, suku bunga kontrak, dan nilai nominal. Jenis obligasi yang pertama adalah obligasi konversi beragun komoditas dan diskon dalam. Yang kedua, obligasi terjangka, serial, dan opsi beli atau callable. Ketiga, obligasi dijamin dan tidak dijamin. Keempat, obligasi terdaftar dan bear atau kupon. Penilaian obligasi, diskon, dan premi. 1. Nilai jual obligasi ditentukan sebesar PV of future cash flow bunga dan nilai nominal obligasi. 2. Tingkat bunga untuk menghitung PV adalah tingkat bunga pasar atau efektif. 3. Tingkat bunga yang tercantum sertifikat obligasi disebut tarif bunga nominal. 4. Tarif TT merupakan persen dari nilai nominal atau face value per value principal amount maturity value. 5. Bila tingkat bunga pasar berbeda dengan tingkat bunga yang ditetapkan, maka PV tersebut akan beda dengan nilai nominal obligasi. Selisihnya disebut diskon. Bila nilai tunai obligasi di bawah nilai nominal, otherwise, premi atau need more explanation. 6. Jika obligasi dijual dengan diskon atau premi, bunga yang menjadi hak pemegang obligasi akan lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan bunga yang telah ditetapkan. Jika bunga pasar 6%, maka obligasi dijual adalah premi. Jika bunga pasar 8%, maka obligasi dijual adalah nilai nominal. Jika bunga pasar 10%, maka obligasi dijual adalah diskon. Bisa dilihat di ilustrasi di atas, perusahaan Santos menerbitkan obligasi senilai $100.000 tanggal 1 Januari 2011. 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan, harga pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2011. Kas didebit dengan Rp100.000. Hutang obligasi dikredit dengan Rp100.000. Jurnal untuk mencatat bunga accrual tanggal 31 Desember 2011. Beban bunga obligasi
didebit dengan Rp9.000, hutang bunga obligasi dikredit dengan Rp9.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran pertama tanggal 1 Januari 2012, hutang obligasi didebit dengan Rp9.000, kas dikredit dengan Rp9.000. Obligasi diskonto adalah harga jual lebih rendah dari nilai nominal. Obligasi premi adalah harga jual lebih besar dari nilai nominal. Metode bunga efektif yaitu menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase tetap dari nilai buku obligasi. Kemudian, jurnal untuk mencatat pembayaran pertama dan amortisasi atas diskon tanggal 1 Juli 2011. Beban bunga obligasi didebit sebesar Rp4.614, pada hutang obligasi dikredit sebesar Rp614 dan kas dikredit sebesar Rp4.000. Dan jurnal entry untuk mencatat bunga accrual dan amortisasi atas diskon tanggal 31 Desember 2011. Beban bunga obligasi didebit sebesar Rp4.645, pada hutang beban bunga dikredit sebesar Rp4.000 dan hutang obligasi dikredit sebesar Rp645. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Jika harga perolehan kembali lebih besar dari nilai buku bersih sama dengan rugi, dan jika nilai buku bersih lebih besar dari harga perolehan kembali, maka terjadi keuntungan. Dan pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi hingga tanggal perolehan kembali. Contoh ilustrasi. Obligasi Evermaster diterbitkan pada harga diskon pada tanggal 1 Januari 2011. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi memiliki nilai nominal $100.000, tingkat suku bunga 8% yang dibayar pada setiap semester, dan dijual untuk menghasilkan 10%. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi tersebut. 2 tahun setelah tanggal penerbitan pada tanggal 1 Januari 2012, Evermaster menebus seluruh obligasi pada 100 hari. Evermaster memperoleh perolehan kembali dan pembatalan obligasi. Hutang obligasi senilai Rp94.925 didebit, kerugian penebusan obligasi senilai Rp6.675 didebit, dan kas senilai Rp101.000 dikredit. Pelunasan dengan aset non-tunai. Kreditur harus memperhitungkan aset non-tunai atau kepemilikan saham yang diterima sebesar nilai wajarnya. 2. Debitur mengakui keuntungan sebesar selisih dari nilai tercatat hutang atas nilai wajar aset atau ekuitas dialihkan. Pelunasan dengan bentuk lain. Kreditur mungkin menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut ini. 1. Penurunan suku bunga. 2. Perpanjangan tanggal jatuh tempo. 3. Pengurangan jumlah pokok utang. 4. Pengurangan atau penundaan hutang. Analysis of non-current liabilities. 2 rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang adalah debt to total asset sama dengan total debit dibagi dengan total assets. Analysis of long-term debt atau analisis hutang jangka panjang. 2 rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang adalah bunga yang diperoleh sama dengan pendapatan sebelum pajak dan pengeluaran bunga dibagi biaya bunga. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.